benar, yang harusnya dia itu memberantas, membersihkan agar rakyat Indonesia ini bersih dari mafia-mafia hukum, agar negeri ini itu bersih dari narkoba, misalkan dari mafia-mafia hukum, dari narkoba, dari apa sih yang akan merusak anak bangsa ini, yang akan merusak masa depan bangsa ini. Contohnya seperti narkoba ini bakal merusak teman-teman kalau tidak ditanggulangi. Akan tetapi ini narkoba ini malah kadang yang punya wewenang ini badarnya ditangkap ya, hasil tangkapannya nanti dijual sendiri, diumpetin. Ini merusak teman-teman, yang diumpetin ini merusak kan gitu ya. Hasil yang diumpetin ini merusak karena dijual lagi, masih diedarkan. Berarti orang yang punya wewenang tersebut, yang punya kekuasaan tersebut, yang dia harusnya melindungi masyarakat Indonesia, dia sama saja membunuh rakyat Indonesia atau membunuh anak bangsa ini, membunuh generasi-generasi anak bangsa ini teman-teman ya. Kembali lagi dan ketemu lagi di channel Sarang Informasi. Sarang Informasi kali ini akan menyapa teman-teman terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kebaikan oleh Sang Pencipta ya teman-teman ya. Yang berada di luar negeri pun ya, jangan lupa selalu sehat juga ya. Tidak lupa saya mendoakan kalian selalu sehat. Oke teman-teman, di segmen video kali ini tentunya saya akan membahas tentang ya, kalau kita membahas tentang hukum, saya tidak tahu hukum, akan tetapi kalau membahas tentang ketidakadilan saya sering lihat dan saya sering dengar ya. Nah, saya sebagai manusia dan sebagai rakyat Indonesia, sebagai putra bangsa ini, saya bisa menyalurkan apapun ya, karena apa yang saya salurkan, saya sebagai masyarakat, saya dilindungi oleh undang-undang ya, tentunya seperti itu ya. Jika membahas tentang hukum tadi, saya tidak punya wewenang hukum dan saya tidak punya integritas di bidang itu, apalagi saya tidak pernah sekolah di bidang hukum ya. Akan tetapi saya tahu bahwa hukum itu kadang masih bisa dibelak-belokkan karena saya sering dengar ya, dan saya sering lihat ya gitu ya, pernah gitu ya. Ada beberapa oknum yang merekayasa, ada beberapa oknum yang membelak-belokkan kasus, ada beberapa oknum yang memanfaatkan sebuah kepentingannya pribadi, yaitu dari seseorang yang tersandung masalah hukum ya. Akan tetapi yang tersandung itu bahkan dimanfaatkan agar dia, seorang oknum-oknum itu, agar bisa mendapat prestasi, jabatannya naik, itu bisa saja terjadi. Dan teman-teman sendiri juga pasti sering dengar, bahkan mungkin teman-teman pernah mengalami sendiri. Nah, jikalau kita bicara tentang ketidakadilan atau bicara tentang kebenaran, menyuarakan tentang kebenaran, ya tentunya banyak sekali ya teman-teman ya. Kalau saya mau membicarakan ya dari A sampai Z, misalkan dari oknum-oknum penegak hukum yang melanggar hukum di negeri ini, itu banyak sekali contoh-contohnya. Teman-teman pasti tahu lah, kayak petinggi-petinggi di negeri ini tersandung masalah korupsi yang seharusnya dia itu memberantas sebuah korupsi ya. Petinggi-petinggi di negeri ini, contohnya nih oknum jenderal nih ya, oknum jenderal yang terlibat kasus-kasus narkoba ya, oknum kepolisian tersandung masalah narkoba, itu banyak sekali kalau kita berbicara tentang peradilan di negeri ini, atau kita berbicara tentang kasus-kasus di negeri ini ya, yang seorang penegak hukum akan tetapi dia malah melanggar hukum, itu banyak sekali ya teman-teman ya. Teman-teman pasti tahu, saya tidak perlu sebutkan. Rakyat pada cerdas ya, media sosial ya sekarang ini, teknologi semakin canggih, saya tidak perlu membahasnya ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman yang jadi bermasalah di negeri ini ya, yang seharusnya ya penegak-penegak hukum ya, oknum-oknum ini harusnya itu menegakkan hukum, memberantas mafia-mafia hukum di negeri ini, itu harusnya diberantas. Mafia-mafia hukum contohnya seperti narkoba, bandar narkoba contohnya, harusnya ditangkap ya, dipenjarakan. Bukan dia menangkap, akan tetapi barang buktinya disembunyikan, misalkan contohnya ya, barang buktinya dipakai sendiri, dijual sendiri demi kepentingan pribadinya, kesenangan sendiri. Itu namanya bukan penegak hukum. Kalau seperti itu bukan penegak hukum, itu namanya melawan hukum namanya. Dia itu harusnya kan menegakkan hukum, akan tetapi dia melawan. Justru melawan hukum, justru hukum ya, dia itu punya wewenang ya, akan tetapi disalahgunakan. Bahkan dia sebagai pejabat tinggi, dan saya ini punya kekuasaan, saya bisa apa saja, saya bisa melakukan apa saja, lagian saya kok yang ngatur. Nah, ini yang berbahaya teman-teman ya. Jikalau kita berbicara hal-hal yang seperti oknum yang melanggar hukum seperti itu, yang melawan hukum, ini di negeri ini banyak sekali teman-teman ya, banyak sekali. Kadang ada kapolresnya ya, oknum kapolres kadang ada ya kan, itu yang ngeri seperti itu. Kadang ada kapolseknya ikut-ikutan ya kan. Jadi ini sebuah skenario di sebuah institusi ini, oknum-oknumnya itu ada saja teman-teman ya. Ada saja di institusi ini, pasti ada saja. Seperti contohnya orang korupsi yang harusnya dia itu memberantas sebuah korupsi, akan tetapi dia malah melakukan dugaan korupsi. Nah, ini yang paling bahaya seperti itu ya. Dan teman-teman pasti dengar kemarin ya,
orang yang tahu pidana, bahkan orang itu ya, oknum tersebut itu ya mengerti tentang pidana, pakar hukum dan pidana, akan tetapi dia melanggar teman-teman ya, diduga ya melakukan sebuah gratifikasi misalkan kayak gitu. Itu kan dia itu kan pakar hukum dan pidana misalkan ya, mengerti tentang pidana, apalagi dia itu dari sebuah universitas yang terkenal loh, bukan main-main, tapi melanggar hukum. Itu yang paling bahaya, itu seperti itu ya teman-teman. Jadi rakyat-rakyat kecil ini seakan-akan tidak mempunyai ya seperti apa yang mereka miliki gitu. Jadi rakyat kecil mah, kita kalau tidak buruh tidak mendapatkan uang teman-teman ya, tapi alhamdulillah kita selalu, walaupun kita buruh tapi rezeki kita atau yang apa yang kita dapatkan itu dari hasil-hasil yang berkah ya teman-teman ya. Penegak-penegak hukum yang dia punya kekuasaan, punya wewenang, dia menyalahgunakan wewenang tersebut untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum, mendapatkan uang yang tidak sedikit nilainya misalkan seperti itu. Tidak berkah, ya kan? Dia mendapatkan segalanya, mendapat ya uang itu dari mana, dari hasil yang haram lah, dari oknum-oknum tersebut itu melakukan hal seperti itu. Akhirnya tetap terbongkar teman-teman ya. Mending kita seorang buruh penghasilan 50.000, 100.000 sehari ya, akan tetapi kita buruh, siapa yang akan melaporkan kita, siapa yang akan memidanakan kita, orang kita buruh ya kan, mendapatkan hasil sedikit juga kita halal berkah. Akan tetapi jikalau penegak hukum ya atau oknum-oknum yang dia berkuasa dan menyalahgunakan wewenangnya ya, dia itu punya wewenang ya, dan dia itu sangat kuat sekali, dan dia itu memang punya wewenang untuk melakukan segalanya. Contohnya gitu ya, bisa aja dia menekan ini, sebuah kasus ini saya tekan, saya minta banknya nih, oknum-oknum ada seperti itu teman-teman ya, ada seperti itu. Akan tetapi tetap terbongkar teman-teman ya, walaupun dia dapat miliaran, dapat ratusan juta ya teman-teman ya, hasil yang tidak berkah, hasil yang memanfaatkan orang lain, yang menindas, dan yang harusnya dia itu memberantas, membersihkan agar rakyat Indonesia ini bersih dari mafia-mafia hukum, agar negeri ini itu bersih dari narkoba misalkan, dari mafia-mafia hukum, dari narkoba, dari apa sih yang akan merusak anak bangsa ini, yang akan merusak masa depan bangsa ini ya. Contohnya seperti narkoba ini bakal merusak teman-teman kalau tidak ditanggulangi. Akan tetapi ini narkoba ini malah kadang yang punya wewenang ini badarnya ditangkap ya, hasil tangkapannya nanti dijual sendiri, diumpetin. Ini merusak teman-teman, yang diumpetin ini merusak kan gitu ya. Hasil yang diumpetin ini merusak karena dijual lagi, masih diedarkan. Berarti orang yang punya wewenang tersebut, yang punya kekuasaan tersebut, yang dia harusnya melindungi masyarakat Indonesia, dia sama saja membunuh rakyat Indonesia atau membunuh anak bangsa ini, membunuh generasi-generasi anak bangsa ini teman-teman ya. Maka dari itu, jika kita berbicara atau membahas tentang kasus-kasus atau peradilan-peradilan, atau membahas tentang oknum-oknum penegak hukum di negeri ini, tidak ada hentinya teman-teman, karena ya di berantas satu kadang masih aja ada tumbuh ya. Makanya seandainya di negeri ini tuh benar-benar tegas ya, melakukan hal yang tegas ya, contohnya ya, orang yang melanggar hukum misalkan penegak hukum kayak gitu dikasih hukuman yang seberat-beratnya, jangan dikasih ampun. Tentunya ya di negeri ini akan sedikit ya, walaupun tidak semuanya, tidak memberantas 100% ya, akan tetapi paling tidak memberi efek jera untuk ya oknum-oknum yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut ya, seharusnya seperti itu. Akan tetapi hukum di negeri ini masih, teman-teman pasti tahu ya, kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai masyarakat kecil, masyarakat jelata ya, rakyat jelata seperti saya mah rakyat jelata ya. Jadi bisanya cuman ya seperti ini, kita menonton saja gitu ya, teriak-teriak pun kadang itu tidak didengar ya teman-teman ya. Dan oke, ini channel ini ya mudah-mudahan bisa mengedukasi masyarakat, mengedukasi teman-teman, mengajak semuanya untuk hal-hal yang terbaik ya teman-teman tentunya, seperti itu, agar kita juga semakin cerdas. Jikalau kita selalu berbicara tentang hal seperti ini, kita tidak bisa jadi penguasa, akan tetapi kita bisa memberi masukan ya, memberi sebuah penilaian dan membangun penguasa-penguasa di negeri ini agar maju dan agar lebih baik dan bisa memperhatikan masyarakat, mengayomi masyarakat dengan baik. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton video saya ini sampai selesai ya, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya.